الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدي سادات نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. Amma ba'du, ikhwani wa hibbati rahimakumullah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatid dan juga tokoh masyarakat, bil khusus kepada seluruh jamaah Masjid Al-Iman, yang mudah-mudahan kita semua termasuk daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmat dan inayahnya. Dan juga salawat dan salam tidak pernah terlupakan kita sampaikan kepada tauladan kita, manusia yang paling kita cintai, manusia yang paling kita sayangi, manusia yang kita jadikan suri tauladan kita dunia dan akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Minal aidin wal faizin, ana ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita dan berikan kekuatan kita insyaallah untuk bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Walaupun di tengah-tengah kebahagiaan selepas Idul Fitri, kita semua merasakan kesedihan yang dirasakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini juga kita doakan bil khusus kepada almarhum para syuhada yang telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruhnya Allah Subhanahu wa taala hadiahkan husnul khatimah. Dan momen ini juga kita gunakan untuk silaturahim teman-teman yang ada di sekitar daripada Masjid Al-Iman, katanya dari musala-musala sekitarnya juga, Anda yakin juga perwakilannya datang. Jadi kita gunakan untuk sekaligus silaturahim. Mudah-mudahan dengan niat karena Allah menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dalam hadis, man arada an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi athari, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, falyasil rahimah, hendaklah menyambung tali silaturahim. Ini kita niatkan memperpanjang i'tikaf, niat silaturahim, insyaallah mudah-mudahan selalu dan selalu kita yang lemah ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah. Enggak, nak minta kopi. Lagi agak gatal sedikit tenggorokan. Jazakallah, bagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita bahas sedikit tentang satu ataupun dua hadis. Nanti selepas ini hal-hal yang ingin ditanyakan baik dalam fikih ataupun pembahasan yang lain yang belum jelas, yang mampu kita akan jawab. Yang nggak mampu ya jadi tugas ana dan para ustadz yang lain. Kata Abdullah bin Mas'ud, nggak semua pertanyaan itu harus dijawab.
Kalau antum melihat semua orang bisa menjawab semua pertanyaan, kata Abdullah bin Mas'ud, ini orang majnun, orang gila namanya. Ini Masya Allah Ustadz, semuanya dia bisa jawab. Nah itu hati-hati itu Ustadz kayak gitu. Yang bisa dijawab, yang nggak bisa tulis. Nah ini jadi PR nih. Atau jemaahnya rubba muballighin aw aminas sami'. Terkadang yang mendengar banyak yang lebih paham dibanding yang bicara. Kemudian di aliman seperti itu. Jadi ini kita sampaikan. Ya, bahasanya jangan ada dusta di antara kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullah taala tentang pembahasan ihtimam fil qiyam bi huquqil muslimin wa husni suhbati ma'ahum. Ini satu bab tentang pentingnya untuk menunaikan hak-hak saudara muslim dan baiknya persahabatan dengan mereka. Muallif menjelaskan, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fa'aqallu darajat husnus sohbah, derajat yang paling rendah dalam persahabatan, dalam menunaikan hak-hak saudara muslim, paling rendahnya. Fa'aqallu darajah kafful adza anhum. Ini tingkatan derajat akhlak yang paling rendah di dalam menunaikan hak-hak saudara muslim. Bantu belum bisa, mensupport juga nggak punya kemampuan, mau nolongin nggak punya kemampuan. Minimalnya kaful adza, jangan menyakiti. Sehingga sebagian ulama mengatakan akhlak yang paling rendah itu apa? Tidak menyusahkan orang lain. Ini aqallu darajat. Artinya apa? Kalau sudah setiap hari menyusahkan orang lain dan sengaja menyusahkan orang lain, ini adalah manusia yang tidak memiliki akhlak. Udah nggak bisa bantu, nggak bisa nolongin, nggak bisa mensupport, nggak bisa memberikan kritik membangun. Jangan nyakitin, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, tingkah laku ataupun sikap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena lafadznya sama, disebut muttafaqun alaih. Ada juga riwayat rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya maknanya sama, tapi lafadznya berbeda. Tapi kalau sudah muttafaqun alaih, dari segi lafadz maknanya semuanya sama. Sebagian ulama mengatakan bahkan perawi sahabatnya pun sama. Al-Muslim, Rasulullah mengatakan seorang Muslim, yakni orang yang sempurna keislamannya, au min kamalil Islam, atau tanda kesempurnaan Islam seseorang, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, adalah seseorang yang selamat kaum muslimin dari lisannya dan tangannya. Ini buat evaluasi kita. Sama tetangga gimana? Anda nggak pernah mukul Ustaz, cuman mulut nyakitin. Pak, rumahnya kok kayaknya udah tua banget ini Pak, paling tua di BSI. Nggak bantuin, banjir dibiarin aja, tapi mulutnya nyakitin. Nabi mengatakan al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi.
Seorang muslim adalah seorang yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Ini apa? Ini kaful adha. Ini aqallu darajat fi suhbah. Ini derajat paling rendah di dalam bergaul untuk menunaikan hak saudara muslim. Belum bisa bantu atau nggak mau bantuin, belum bisa nolongin, belum bisa support. Terus ana harus gimana? Minimalnya jangan nyakitin. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk mengamalkan hadis ini. Teorinya gampang, Pak. Praktiknya berat. Wa fawqa dzalika, kemudian derajat di atas itu, an tanfa'ahum wa tuhsina ilaihim, kamu memberikan manfaat dan kebaikan kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud, juga disebutkan dalam Mu'jam At-Tabrani, juga Al-Imam Bazzar dari Ibnu Abi Dunya marfu'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, al-khalqu kulluhum iyalullah. Jadi semua makhluk adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalihi. Yang paling dicintai Allah di antara mereka adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan untuk makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, Pak. Jadi kegiatannya mendatangkan manfaat, duduknya mendatangkan manfaat. Apa saja yang dilaksanakan mendatangkan manfaat. Ana baca dalam kitab Majjabur Rabih beberapa hadis keutamaan bahkan memberikan makan kepada binatang. Kalau kita punya halaman, terus setiap pagi kita kasih makanan, burung bebas, kemudian makan dengan makanan yang kita berikan, maka setiap yang dimakan burung tersebut, dan hadis ini ulama mengatakan hadza haditsun hasan. Setiap makanan yang dimakan binatang tersebut pahalanya masuk kepada yang memberikan makan. Buah juga begitu. Yang punya pohon mangga dipagar betis, kasih besi lagi, pasang listrik. Selagi mangganya ini apa? Bermanfaat, bahkan kalau perlu ditulis di sana sama buah-buahannya, yang mau ambil silahkan. Apalagi kalau buahnya sudah sampai ke pagar tetangga, ini halal untuk diambil. Jangan marah. Kalau nggak mau, potong pohonnya. Apalagi sampai ke jalan umum, yang lewat boleh petik. Itu dalam Islam. Sampai dalam riwayat yang lain, walaupun riwayatnya lemah, tapi didukung oleh riwayat-riwayat yang kuat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Wa fawqa dzalik, kemudian derajat yang ketiga, an tahtamilal adza minhum wa tuhsina ma'a dzalika ilaihim. Nah, ini derajat yang ketiga lebih luar biasa lagi. Tidak hanya enggak menyakiti, tidak cukup hanya memberi dan memberikan manfaat, antahtamilal adza minhum, sabar dengan kejahatan yang orang lain lakukan kepada kita. Ini akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika darajatus siddiqin. Ini disebut dengan derajatnya orang-orang siddiq. Kan kita tiap hari doa ihdinas siratal mustaqim. Al-Imam Ibnu Katsir kan menafsirkan ayat dengan ayat. Siapa yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Lanjutannya was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Salah satunya derajat siddiq. Siddiq ini apa? Orang yang benar dalam tauhidnya, benar dalam keimanannya,
siddiq dalam ibadahnya. Maka Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang membenarkan Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan nubuahnya Nabi, membenarkan keimanan yang dibawa Nabi, membenarkan risalah yang dibawa Nabi, dapatkan gelar As-Siddiq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, in aradta, innya ini syarat, apabila kamu menginginkan. Jadi dalam ilmu nahwu kalau innya syarat nanti ada jawab syarat. Kalau kamu menginginkan antas biqas siddiqin, untuk melampaui orang-orang siddiq, ngebalap, bisa lebih mulia bahkan. Fasil man qata'aka, kata Rasulullah, sambung silaturahim kepada orang-orang yang jelas memutuskan persaudaraan dengan kamu. Ini akhlak, Pak. Ini yang lulus dalam madrasah Ramadaniyah. Ini yang betul-betul lulus seleksi Ramadan kemarin. Nabi mengatakan fasil man qata'aka, sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan persaudaraan dengan kamu. Wa'ti man haramaka, berikan kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Nah, momen silaturahmi yang kita adakan pagi ini sebetulnya fursah, kesempatan untuk bersihkan hati kita. Untuk bersihkan hati kita dari kedengkian, kebencian, hasad. Hasad ini penyakit, Pak. Semua kena. Bahkan semua kalangan diuji dengan hasad. Apa hasad ini di kalangan pejabat aja? Enggak. Di kalangan ulama juga ada hasadnya. Jenderalnya nih, syaitonnya pangkat jenderal kadang yang goda ustad-ustad nih. Dengki. Ini penyakit hati. Sum'ah. Sum'ah ini apa? Kepengen kalau amalnya selalu didengar orang lain. Kalau nggak didengar orang lain, rasanya nggak sempurna amalnya. Yang bahaya lagi apa? Ujub. Bangga kepada diri sendiri. Ini penyakit, Pak. Ini lebih bahaya dibanding COVID-19. COVID-19 ini ujung-ujungnya paling apa? Meninggal. Kalau sabar, karena ini seperti wabah, syahid. Disebut dengan syahidul akhirah. Apa syahidul akhirah? Di dunianya dimakamkan, disolatkan seperti umumnya, tapi di akhirat nanti dikumpulkan dengan orang yang mati syahid. Tapi kalau sudah penyakitnya dengki, Pak, lihat tetangga punya mobil, bawaan panas aja tuh. Sampai ibu nanya, Pak, kenapa Pak? Kok agak suram wajahnya? Enggak. Padahal hatinya kesel lihat tetangga punya mobil. Ini hasad. Hasad ini kata Rasulullah seperti apa? Seperti api yang membakar kayu. Habis semua pahala kita, Pak. Sum'ah juga gitu. Ini amalan, ini kebaikan Anda yang lain harus dengar. Ini semua kita diuji, Pak, karena kita bukan nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang yang maksum. Ismatu minadz dzunub wal khata'. Rasulullah terjaga dari dosa dan kesalahan. Bahkan dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau ditanya sahabat maksum enggak? Sahabat enggak maksum. Yang maksum ijma'nya sahabat. Karena itu jaminan dari Nabi, la tajtami ummati 'ala dhalalah. Ini para sahabatku, umatku tidak akan berkumpul dalam menetapkan sebuah kesesatan. Nah, penyakit-penyakit hati ini yang perlu kita perbaiki. Nah, 1 bulan Ramadan kemarin kita sudah dilatih, Pak.
terasa betul bagaimana dekatnya Allah dengan kita di bulan Ramadan. Yang nggak pernah baca Quran ngaji, yang nggak pernah memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa ikut, bahkan yang sholat Idul Fitrinya juga banyak. Terus baca Qurannya di bulan Ramadan semuanya semangat. Pertanyaannya, apakah di luar Ramadan selesai begitu saja? Ataukah kita mau jadikan Ramadan hanya sekedar seremonial? Sehingga kesannya suasana Quran hanya tinggal saat ini di pondok-pondok pesantren. Suasana yang kita lihat di masjid-masjid jemaah baca Quran, selesai Ramadan, selesai suasananya. Ini bukan seremonial. Tradisi baca Quran di masjid-masjid ini kebiasaan Rasulullah dan para sahabat di Masjid Nabawi. Ini yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Mereka berzikir kepada Allah pagi hari, petang, di siang hari. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, suasana Ramadan ini yang sudah kita dapatkan, ini kita bawa. Selalu kita bawa, kita pertahankan di masjid yang kita cintai ini. Dan bersihkan hati kita. Jadi untuk membersihkan hati ini, pertama harus memiliki ilmu. Karena kalau tidak dibimbing dengan ilmu pengetahuan, yang ada adalah apa? Kita ditipu dengan syaitan. Karena orang yang bersih hatinya nggak pernah merasa bersih hatinya. Nah, alhamdulillah, ana lihat kayaknya di BSI ini ana yang paling bersih hatinya. Nah, kata Sayyidatuna Aisyah, beliau menceritakan sifat orang yang ikhlas. Alladzi yaktumu hasanatuhu kama yaktumu sayyi'atuhu. Ini sifat orang yang ikhlas, mukhlis. Siapa dia? Orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Yang menyembunyikan keburukannya sebagaimana dia menyembunyikan kebaikannya. Kejelekan kita ini umumnya maunya ditutup. Kalau perlu istri jangan tahu. Dan alhamdulillah Allah tutupi aib kita. Tapi kalau kebaikan, kalau perlu satu kampung semuanya tahu. Sampai pas lagi tahajud pasang status. Nanti lagi tasbih lagi pasang status. Tanya kepada hati kecil, Pak. Dan kita nggak boleh suudzon ya, sangka baik. Cuman kita tanya sama hati kecil kita. Ini anak pasang status untuk syiar dakwah atau kepengen orang lain supaya semua tahu kalau anak sedang zikir. Untuk internal pribadi kita wajib tanya. Tapi ketika ngelihat orang lain, wajib sangka apa? Sangka baik. Oh, fulan pasang status untuk menampakkan syiarnya kalau dia sedang ibadah sehingga mengajak orang lain mau ibadah. Ini tiga tahapan ini bagian daripada akhlak. Kaful ada, menjaga untuk tidak menyakiti baik ucapan ataupun perbuatan, memberikan manfaat kepada seluruh manusia dan makhluk-makhluknya Allah, baik dia muslim, non-muslim, bahkan kepada binatang sekalipun. Kemudian yang ketiga yang luar biasa lagi, tahammul. Apa? Menahan, bersabar atas sikap-sikap yang tidak baik yang menyakiti perasaan kita ataupun perbuatan yang tidak baik yang melukai perasaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini yang ingin bertanya silahkan. Fadhal. Pak Idrus. Tadi Ustaz mengatakan seperti Tuan Mangga kalau di luar pagar itu kan sudah milik umum kan? Ya. Kan banyak di luar pagar orang menang Tuan Mangga. Bagaimana kalau mengenai pagar maju terus bahkan taman di jalan gitu?
eh, di kitab Ashabus Sunan ya, itu dijelaskan riwayat larangan dari Rasulullah, jangankan untuk memajukan pagar, memajukan atap rumah saja ini dilarang dalam Islam. Kan kita banyak kalau di komplek-komplek ini kan sebetulnya batas jalan disediakan. Nah, ini jalan pun dibikin pagar seperti itu. Yang namanya zalim itu apa? Perbuatan zalim. Wad'u syai'in fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu perbuatan zalim. Termasuk mengambil sesuatu yang bukan haknya kita. Seorang mukmin ini jangankan untuk melebarkan pagar yang bukan haknya dia, mengambil satu hasta ataupun satu jengkal tanah saudaranya dia nggak akan berani. Fannaru aula biha. Neraka tempatnya. Maka antum perhatiin kalau mafia tanah itu nggak ada yang kaya. Coba tanya, nggak ada yang bersisa Pak. Banyak mafia tanah, biong tanah. Gak usah jauh-jauh, sini juga banyak. Nggak ada yang kaya. Uang haram semuanya. Kayak bilang jangan main tanah, kotor. Jadi dalam Islam ini kita nggak boleh. Kita nggak boleh ambil hak orang lain. Ketika hak tersebut jatuh di umum, misalnya pohon. Ini kita punya pohon. Ini dalam pembahasan fikih. Pohon kita ini namanya pohon kan menjulang begini sampai ke tanah tetangga atau buahnya jatuh ke tanah tetangga milik tetangga. Asal jangan ayam masuk kita bilang ayam kita juga. Ini pohon buah. Nah, jadi nggak boleh. Kalau tanya apa hukumnya, haram hukumnya. Dan bukan hanya mendapatkan dosa, tapi menghilangkan keberkahan dalam hidup kita. Kok kerja? Yang kerja bukan hanya suami, istrinya pun kerja, anaknya pun kerja, tapi nggak berkah. Ya sakit lah, ya dapat musibah lah, ya kecelakaan lah, ya kebakaran lah. Kan disebutkan dalam hadis, tidaklah terjadi kerusakan dalam harta-harta manusia, ma halakal amwal fil barri wal bahri, baik di daratan maupun di lautan, illa biman'iz zakah, disebabkan zakat tidak dikeluarkan. Jadi ulama mengatakan ketika hak seorang muslim ataupun hak orang lain tidak dikeluarkan, ataupun hak orang lain kita ambil, maka tunggu kehancuran dalam harta kita. Nah, ini banyak terjadi. Alhamdulillah kalau di BSI nggak ada Pak Idrus. Itu di komplek-komplek yang lain. Pak Idrus jangan pancing-pancing. Anda tahu karakter Pak Idrus ini. Yang penting siapkan pempek dari Palembang sudah. Nggak boleh hukumnya. Jadi kita lihat. Nah, dalam manhaj dakwah, gimana cara mengingatkannya? Ngingatinnya juga jangan langsung pakai dalil. Pak, haram hukumnya nih Pak, barusan di masjid nih rekamannya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Buat pendekatan, ambil hatinya, dekatkan dia kepada agama. Kalau dia taat sama Allah, kalau dia takut sama Allah, dan dia yakini dunia sementara, akhirat selama-lamanya, dia nggak akan ambil hak orang lain. Kalaupun yang dulu pernah diambil, dia akan kembalikan. Jadi yang kita butuhkan adalah orang yang takut sama Allah, siapapun dia. Kita butuh presiden yang takut sama Allah, gubernur yang takut sama Allah, ulama yang takut sama Allah, pejabat yang takut sama Allah, rakyat yang takut sama Allah. Yang kita butuhkan saat ini Pak, manusia-manusia yang takut kepada siapa ya? Allah. Jadi diceritakan Imam Ghazali dapat gelar Hujjatul Islam, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Beliau seorang muhaddits juga, seorang fuqaha juga. Kalau orang yang nggak pernah baca manakibnya Imam Ghazali dengan jelas, kadang suka salah paham. Dianggap Imam Ghazali ini hanya sekedar ulama tasawuf saja. Orang alim, madhabnya Syafi'i, menguasai hadis,
bahkan punya kitab yang sangat banyak. Umurnya muda, nggak sampai 50 tahun sudah Allah panggil. Jadi salah satu kalangan salihin di Basrah itu bermimpi kalau beliau itu dimasukkan ke dalam surga, bukan karena amalan-amalan yang banyak. Dia lagi ngarang kitab pakai tinta. Itu ada lalat hinggap sedang mencari minum untuk menghisap tinta. Dia tahan sampai lalatnya terbang. Maka ada hawatif kayak suara. Ya. Ini satu amalan yang dicintai Allah sehingga Allah masukkan kau ke dalam surga. Kadang Pak kita nggak tahu Pak, bisa jadi sholat kita Allah belum terima, bisa jadi puasa kita masih banyak riaknya, atau sedekah kita karena pengen dipujinya. Tapi kadang sedikit amalan yang kadang kita anggap nih nggak ada nilainya, tapi diterima Allah. Ini yang menyebabkan Allah ridha, kita dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis yang sahih, la takiranna minal ma'ruf, kata Rasulullah, jangan sedikit pun kamu menyepelekan kebaikan. Walaupun kebaikan itu bentuknya kamu bertemu dengan saudaramu dengan senyuman, atau menyingkirkan duri di jalan. Jadi nggak boleh. Dan itu banyak terjadi di komplek-komplek yang lain. Nggak ada insya Allah. Itu sudah, kalaupun ada nanti kita doakan mudah-mudahan. Jangan, ini bukan sejengkal lagi, jalan di itu nggak boleh. Kalau dalam bab fikih, pemerintah wajib tegur. 3 kali istitab disuruh tidak mau, dihukum. Ada hukumannya, takzir, bisa dipenjarakan. Jadi sistem takzir ini juga bagian daripada hukum Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Basis badan infak sedekah masih ada. Oh, ZIS. Ya, ZIS. Nah, itu kami mempunyai rencana, dan kami juga sudah bertanya kepada salah satu ustaz, mengiyakan dan membolehkan. Dan itu ini saya tanya sekalian, kami itu badan ZIS ini menerima zakat fitrah atau zakat mal di bulan Ramadan. Tapi ternyata sampai detik akhir penerimaan itu masih ada terus, dan sampai detik ini di BS ini masih mempunyai pendapat bahwa hasil infak itu zakat fitrah itu harus habis, mal itu juga, itu ilmu kami masih sampai di situ. Nah, kami pada bulan Ramadan ini selalu berusaha ikhtiar bertanya apakah menerima sampai malam tapi ternyata kita nggak habis untuk menyalurkan zakat fitrah itu, apakah itu bisa dibagikan setelah Ramadan? Karena apa Kiai, kami itu di RW kita ini sekitar 185 fuqara kurang lebihnya itu. Apakah bisa disalurkan setelah sholat Id atau bulan-bulan berikutnya gitu? Karena kita udah punya badan ZIS ini gitu. Apakah itu dibolehkan? Menurut 4 mazhab itu bagaimana? Jadi kami bila mana mengambil keputusan itu tidak salah, dan semua warga BSI bisa mengetahui hal itu gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda sarankan, kan kita juga ada Majelis Ulama Indonesia ya, terus juga ada Badan Zakat Infak Sedekah Nasional di bawah Departemen Agama.
Nah, ini fatwa-fatwanya ini sebetulnya sudah ada, tinggal dibuka. Nah, cuman pertanyaan tadi ketua DKM kita ini tanya, apakah menyalurkan zakat kepada 8 golongan tersebut wajib hukumnya dituntaskan malam takbiran, kan begitu? Benar nggak? Nah, kalau kita bahas dulu waktu mengeluarkannya. Jadi waktu mengeluarkannya dalam madhab Imam Syafi'i, satu madhab dulu Pak Mudasir, jangan 4 madhab. Ini satu dulu jelasin. Ada waktu jaiz, waktu diperbolehkan. Dengan awal masuknya Ramadan sudah boleh membayar zakat fitrah. Ya. Ada namanya waktu fadilah. Waktu fadilah ini waktu yang utama. Adalah dengan masuknya akhir Ramadan, masuknya awal Syawal. Awal Syawal ini apa? Dengan terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Nah, ini dikeluarkan. Ada waktu yang paling afdal untuk membayar zakat fitrah. Selepas subuh, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kan pertanyaannya panitia mau ada yang siapa? Nah, oke, terkumpul di malam takbiran biasanya. Dengan mohon maaf panitia dadakan. Itu namanya panitia zakat. Bukan amil zakat. Amil zakat ini yang bekerja selama 1 tahun penuh dan diberikan kalau tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Jadi nggak ada amil zakat itu dadakan. Silakan buka dalam Fiqhul 4 Madhab, Fiqhul Islami wa Adillatu karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini yang juga dipakai di Timur Tengah, bahkan di tempat kita kuliah di Yaman juga dipakai. Kebiasaan ini amil panitia zakat disebut juga dengan amil zakat. Oke, sekedar bahasa nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan rasa antum sebagai amil di sini berhak untuk menerima. Yang mendapatkan amil zakat ini yang bekerja selama 1 tahun. Dia mengambil, menarik zakat dan menyalurkan dan mendata. Bahkan melaporkan siapa yang tidak mau bayar zakat. Dan yang diambil bukan zakat fitrah karena kerjanya setahun. Ada zakat mal, ada zakat tijarah, zakat perdagangan. Ada kalau dia misalnya punya sawah yang lain-lain, ini zakat daripada kebunnya. Kerja setahun, dia data. Sehingga kalau aliman bikin ZIS silahkan, bagus. Cuman kerjanya jangan nunggu di masjid. Ngedata, mendata siapa umat Islam, berapa banyak kaum muslimin. Ada yang zakat malnya wajib dikeluarkan bulan Januari, ada bulan Februari, ada bulan Maret, ada bulan April, kas masuk, kemudian disalurkan. Nah, untuk zakat fitrah, ini perhatikan teman-teman, tidak wajib dan tidak harus dihabiskan malam itu. Ustadz, ini orang fakirnya lagi pulang kampung. Fakir miskinnya lagi pulang kampung. Kita menunggu dia baru datang pulang mudiknya setelah 5 hari. Kan ana udah jelaskan siapa yang disebut fakir, siapa yang disebut miskin. Fakir yang punya kebutuhan, kebutuhannya sebulan sekarang UMR berapa? UMR, upah minimum minimalnya berapa? Gak sampai Pedrus. Berapa? 2.700.000. 37, anggap 4 juta. Anggap 3 juta. Nah, kita ikut ustadz kita lah, kan. 3 juta. Nih. Ini orang punya anak 5. Kebutuhannya setiap bulan harus punya uang 5 juta. Penghasilannya setiap bulan cuman 2.300.000, kurang dari setengahnya. Betul nggak? Kan kebutuhannya 5 juta.
gajinya sebulan cuman dapat 2.450.000, kurang dari setengah, disebut sebagai fakir. Atau kebutuhannya 5 juta, dapatnya cuma 1,5 juta, ini fakir namanya. Miskin gimana? Kebutuhannya 5 juta, dapatnya cuma 2,5 juta atau 2.600.000. Kebutuhan makan, bukan kebutuhan ini, kebutuhan beli handphone, kebutuhan beli mobil, kebutuhan ini, kebutuhan kawin lagi, itu nggak masuk tuh. Kebutuhan makan standar minimum setiap daerah. Jadi UMR ini standar untuk makan aja itu. Kalau sehari makannya kebutuhannya 50.000 buat masak dengan 4 orang keluarga, berarti sebulan dia harus butuh uang 1,5 juta. Kalau 100.000 kebutuhannya, maka sebulan dia minimalnya butuh uang untuk makan 3 juta. Nah, tambah lagi nanti untuk membeli pakaian untuk istrinya, wajib menutup aurat. Kalau dia punya anak perempuan, dia wajib belikan pakaian untuk menutup auratnya. Nah, ini lagi pulang kampung fakir miskinnya, boleh ditunda pembagiannya untuk zakat fitrah. Tapi kalau yang Pak Mudasir tadi tanyakan untuk zakat mal, yang lain-lain itu sepanjang tahun, setiap hari. Nah, jadi kotak-kotaknya ini kita jelasin. Ini zakat fitrah, kalau dalam madhab Imam Syafi'i afdolnya dan paling utamanya, bahkan jumhur ulama Syafi'i wajib menggunakan beras. Oh, pendapat Imam Abu Hanifah boleh menggunakan dengan uang. Oh, pendapat juga dalam madhab Imam Syafi'i tapi lemah, boleh menggunakan uang. Oke, ini zakat fitrah. Pembagiannya bisa diselesaikan malam takbiran, bagus. Kalau nggak bisa diselesaikan, jangan dipaksain, batil ini hukumnya. Udah bagi-bagi aja. Nggak bisa. Yang bisa dibagi-bagi Pak, daging akikah dibagi-bagi itu bisa. Zakat ini dibagikan minimalnya kepada 8 golongan. Nggak ada 8 golongan, yang diutamakan 3 golongan. Fakir, miskin, atau ibnu sabil, atau fisabilillah. Nanti mu'allaf, bisa gharim. Nah, jadi bisa ditunda. Baik seminggu, baik 2 minggu. Nah, perputaran zakat mal yang ada, khusus zakat ini perputarannya setiap tahun. Jangan dicampurkan dengan uang infak dan sedekah. Dan juga jangan sekali-kali dicampurkan dengan sumbangan anak yatim. Beda lagi. Ustaz, ana punya uang 10 juta. Waktu kita di Bogor kan berapa kali teman, Ustaz, ana punya uang 10 juta. Buat apa? Santunan yatim. Nggak ada, yatim kita cuma 5 Pak. Yang lain nggak yatim, duafa. Nggak Ustaz, khusus yatim. Ya udah 10 juta bagi 5. Terus yatimnya juga bukan yatim dewasa. Mana ada yatim dewasa? Besar-besar. Ini kok santunan yatim yang datang 15 tahun ke atas semua. Oh, besar-besar sudah kumisan, ada janggutan lagi. Yatim apaan? Ana juga yatim kalau begitu. Ana abahana udah meninggal juga. Ustaz Mawardi ini yatim juga. Ada kriteria yatim. Apa yang disebut dengan yatim? Man la lahul ab. Dia nggak punya ayah. Nah, sehingga yang harus kita pahami, jangan juga malam takbiran itu penutupan semuanya. Kami umumkan kepada warga, ditutup untuk panitia tidak lagi menerima zakat. Itu pengumuman secara apa? Internal panitia. Bilang yang mau masih memberikan zakat, panitia sudah close. Tapi yang mau memberikannya nanti selepas subuh, harap langsung diantarkan kepada fakir dan miskinnya. Itu juga bagus. Udah, panitia udah tutup. Tutupnya ini bukan tutup artinya apa, hukumnya udah nggak boleh lagi. Malah waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah selepas subuh sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kenapa sunnahnya sholat Idul Fitri agak diakhirkan? Supaya memberikan kesempatan untuk orang yang belum bayar zakat. Kenapa untuk sholat Idul Adha disegerakan? Untuk menyegerakan menyembelih. Ada hikmahnya.
Jadi nggak jadi masalah. Nah, untuk masalah zakat infak sedekahnya dibuat tim berjalan, bantu ketua DKM-nya, bikin timnya jalan, tagih Pak. Yang ditagih juga jangan marah. Oh nagih-nagih gini-gini, ngingetin. Nah ngingetin aja, jangan nagih. Pak tanggal sekian. Kenapa? Zakat ini bukan uang kita Pak. Anda punya uang mengendap. Hitungannya patokannya 85 gram atau sampai 95 gram. Uang mengendap di ATM Anda 80 juta. Anggap nisabnya sekarang sudah 80 juta. Kita ikut pakai hitungan harga emas 1 gram. Kalau Anda sudah punya uang mengendap 80 juta selama setahun, sudah sampai haul, sampai nisabnya, tuh uang ada di ATM wajib dikeluarkan 2,5%. Ingat, 2,5% ini bukan uang kita lagi Pak. Ini uang 8 golongan yang wajib kita keluarkan. Jadi ketika ngasihnya jangan bilang, nih gue bagi lu ya. Jangan. Ini haknya fakir miskin. Inilah uang yang kalau tidak dikeluarkan menjadi musibah. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dikeluarkan. Kalau punya uang usaha modal 10 juta, nanti di akhir tahun total usahanya beserta keuntungan dapat 1 miliar. Maka yang dikeluarkan 2,5% di akhir tahun. Modalnya 1 miliar. Di akhir tahun cuma tinggal 10 juta. Wajib zakat enggak? Wajib zakat enggak? Enggak. Sampai haul 1 tahun, wabalaghan nisab, sampai nisabnya. Modal cuma 5 juta Ustaz. Tapi di akhir tahun, Masya Allah, jadi 100 juta. Keluarkan zakatnya 2,5%. Wallahu alam bishawab. Jelas Pak DKM? Silakan Pak Jatmiko. Sesuai dengan tema kajian pagi ini, penyakit hati. Ini memang saya sependapat lebih jahat dari COVID. Karena sulit dideteksi, Pak. Artinya kita sendiri ya itu masuk terjebak oleh itu atau tidak katakan juga sulit. Tapi yang saya sampaikan adalah dampaknya. Kalau tadi Pak Ustadz bisa bertemu ulama, siapapun bisa bertemu. Kalau yang terkena orang yang ditokohkan, itu berpengaruh bukan dia sendiri, tapi lingkungan yang menjadi pendukungnya kan. Dalam konteks ini kendala-kendala mengamalkan nasib itu Bapak yang saya. Makanya saya ingat pepatah Minang, duduk sendiri sempit, duduk bersama renggang. Nah itu juga nggak dipahami. Saya agak sedikit mau didengar tapi nggak mau dengar. Jadi kendala mengamalkan itu bukan dari jamaah, itu dari sekitarnya kan. Mungkin Pak Ustadz bisa mengelaborasinya bagaimana tantangan-tantangan ke depan yang begitu. Ya ini apa? Ini ujian kita semua Pak. Sebetulnya ini ujian buat kita para ustadz termasuk nih utamanya nih Pak. Kadang ngomong enak, ngamalinnya sulit Pak. Kalau ngomong semuanya juga bisa. Jangan dengki, jangan hasad, jangan marah, la taghdab, jangan marah gini-gini. Ini nanti ketahuannya kita ini punya hasad atau kagak, ini penyakit nih pas ditarbiyah di lapangan. Jadi ulama mengatakan ini kan ada istilah obat hati. Nah, termasuk baca Quran, bangun malam, khidmat, melayani orang tua, banyak hal-hal yang kita kerjakan dalam Islam ini diniatkan sebagai apa? Syifaul qulub, terhadap obat dari penyakit-penyakit hati. Karena penyakit hati ini memang nggak kelihatan Pak Jatmiko dan nggak ada bentuknya. Kalau ada bentuknya, Anda tolong bawakan dalilnya, mungkin satu hadis. Kalau tanda orang ikhlas, Ustaz, jalannya agak miring, Ustaz.
Terus kalau orang-orang dengki biasanya agak bongkok sedikit. Nggak ada. Ada memang jalannya, badan jalannya begini, emang dia nggak bisa begini. Ente jangan begini, busung dada kok kayak orang sombong. Nggak bisa ditekuk, Ustaz. Atau yang belaga-belaga tawadu, nunduk-nunduk, senyum-senyum di belakang, di depan, di belakang, nikem, banyak juga. Masya Allah, Pak Ustaz, sehat. Ntar di belakang ngomong lagi. Nah, atau penyakit orang-orang Yahudi. Ini penyakitnya Allah jelaskan dalam Al-Quran. Tahsyabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kelihatannya berkumpul, tapi hatinya terpecah belah. Ini khitab Pak untuk orang-orang Yahudi, sehingga pecah menjadi beberapa kelompok. Tapi penyakit ini nggak menutup kemungkinan hinggap di kita. Kelihatannya kumpul, tapi hati terpecah belah. Jangan kayak orang apa? Yahudi. Nah, ini yang perlu kita apa? Ini yang kita perlu perbaiki. Ngobatinnya berapa lama? Nggak bisa setahun, 2 tahun. Ini perlu proses. Tapi ingat, khitab ataupun ajaran-ajaran tentang mengenai masalah penyakit hati, baik yang disebutkan dalam Quran ataupun Sunnah, ataupun yang dijelaskan dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nafs atau kitab-kitab tasawuf, ini untuk diri kita, bukan untuk menghukumkan orang lain. Karena nggak ada yang mengetahui hati manusia kecuali siapa? Allah. Sehingga kalangan fuqaha mengatakan apa? Nahnu nahkum bidzawahir. Kita menghukumkan seseorang dari lahiriahnya saja. Wallahu yahkum bil bawatin. Allah yang menghukumkan tentang batin seseorang. Jadi nggak bisa. Dan juga jangan jadi nabi-nabi palsu akhir zaman ya. Anda lihatin dari wajah ini nanti wajah-wajah orang celaka. Jadi nggak bisa. Atau lihat orang lagi kok nggak pernah senyum aja. Memang dia nggak bisa senyum. Tampangnya sudah seperti itu. Nah, sehingga tidak bisa menghukumkan secara lahiriahnya. Secara batin. Ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalau penyakit ini hinggap di tokoh jadi efek? Iya. Jangankan dalam keluarga saja, kalau punya pemimpin dengkian, karakter ini nular. Ini penyakit. Ini cepat nularnya, lebih cepat daripada COVID, Pak. Nah, ini gimana cara menghilangkannya? Pertama dengan aklul halal. Makan yang halal. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makanlah yang baik-baik dan beramal salih. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Kok perintah makan yang baik didahulukan dibandingkan amal yang saleh? Artinya apa? Ingat, makanan yang masuk akan menjadi pengaruh terhadap penyakit hati kita. Anak kok bawaannya dengki aja, coba cek makanannya. Anak bawaannya nih punya sifat takabur. Takabur ini kan sifat sombong. Sombong ini pakaiannya Allah, selendangnya Allah. Nggak ada yang boleh sombong kecuali Allah. Maka dalam Asmaul Husna Allah punya sifat apa? Al-Mutakabbir. Zat yang maha mutakabbir dia Allah. Kita nggak boleh sombong. La yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk surga. Dalam riwayat yang lain, la yashum raihatal jannah, nggak akan cium baunya surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, yang punya sebesar biji zarah sifat sombong saja, nggak akan masuk surga. Apa itu sombong? Raddul haq, menolak kebaikan. Jadi kebaikan ini datangnya dari siapapun kita terima. Ini apa? Sehingga ada penyakit hati, ada obat hati. Ini penyakit hati, ujub, sum'ah, takabbur. Yang lebih parah lagi penyakit ini apa? Asyirik, menyekutukan Allah. Ini luar biasa, ini parahnya. Dan ini tidak akan diampunkan. Meyakini ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah, ada yang maha kuat selain Allah. Nah, ini syirik hukumnya. Berapa banyak pun sholatnya, berapa banyak puasanya, berapa banyak sedekahnya, berapa banyak hajinya,
Tapi menyekutukan Allah, ingat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada yang lain? Fadhal. Penyakit hati itu kita tuh nggak benci sama orang, nggak sama sekali nggak benci sama orang, tapi perbuatannya ini yang kita membuat. Tapi emang orangnya nggak sama sekali, tapi perbuatannya ini yang Ya bagus Pak Haji, yang kita benci itu sama orang bukan orangnya, sifatnya. Misalnya lihat pelaku peminum khamar misalnya, jangan benci orangnya, haram hukumnya, membenci ciptaan Allah itu nggak boleh. Yang dibenci itu perbuatannya. Jadi kalau kita selama ini terbalik, yang kita benci orangnya bukan perbuatannya. Misalnya ini yang melakukannya misalnya orang yang baik sama kita. Ini orang baik sama kita. Kita dikasih hadiah terus, Pak. Bikin maksiat. Nah, kita ini apa? Senang-senang aja dengan perbuatannya. Padahal yang harus dibenci bukan orangnya, tapi perbuatannya. Sama kita mengatakan kita anti Yahudi. Kita benci Zionis. Bagus nggak? Bagus. Apalagi jelas-jelas membantai umat Islam di bulan Ramadan di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini kewajiban menjaganya bukan warga Palestina. 3 kota suci ini kewajiban menjaganya kita, umat Islam seluruh dunia. Oke. Benci dengan apanya? Orangnya atau perbuatannya? Ana benci dengan orangnya. Padahal apa? Yang harusnya dibenci perbuatannya. Jangan ngaku bilang benci Zionis, tapi kelakuan hidup kita setiap hari kayak Yahudi. Ini bohong namanya, Pak. Kalau Bapak mengaku benci kepada Zionis, benci kepada Israel, mulai detik ini kembali hidup sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Makannya cara Nabi, tidurnya cara Nabi, berpakaiannya cara Nabi, senang ke masjid, makmurkan masjid. Ini orang menandakan apa? Dia cinta kepada Rasulullah. Dia benci perbuatannya orang-orang Yahudi ini, Pak, bukan hanya orang Palestina. Dalam sejarah Allah buka dalam Quran, kebiasaan bangsa Yahudi, Nabi dibunuh kalau berbeda pendapat dengan dia. Nabi-nabi Bani Israel itu banyak dibunuh. Coba, kenapa di surat Al-Baqarah itu suruh potong sapi, Allah didebat sama dia, tanya, kalau bisa waktu harinya apa, warnanya bagaimana, coba. Cuma orang Palestina dilawan sama dia, Allah aja didebat sama dia. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, berani dia bilang Allah punya anak. Nah, jadi apa? Yang dibenci perbuatannya, betul. Jangan benci orangnya. Jadi dulu sahabat ini macam-macam. Ada sahabat yang backgroundnya Yahudi masuk Islam. Ada sahabat yang backgroundnya Nasara masuk Islam. Ada sahabat yang coba semua agama, dia coba. Ya, kayak Salman Al-Farisi, Masya Allah. Dia coba semuanya. Tapi tambatnya hati kepada Islam. Ada sahabat yang Masya Allah memang nggak tahu sama sekali. Akhirnya masuk Islam. Artinya apa? Kalau memang Rasulullah ini membenci personalnya, orangnya, nggak akan diterima dalam Islam. Lihat, kalau mau jadi pengikut Israel, mesti keturunan Ibrani atau keturunan Yahudi. Kalau bukan keturunan, nggak bisa jadi orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Assalamualaikum. Kalau sholat subuhnya itu perlu kayak sholat Jumat, itu yang paling didapati. Jadi Anda juga pernah dengar itu katanya tentara Israel yang ngomong kalau umat Islam sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat. Nah, ya mudah-mudahan insya Allah. Artinya apa?
Ilmu Allah berikan, tapi hidayah tidak semua Allah berikan. Orang Yahudi itu tahu dia, dengan ilmunya dia tahu Islam itu hak. Sebagaimana iblis tahu enggak kalau Adam itu hak? Tahu. Apa iblis kurang ilmu dikeluarkan dari surga? Tidak. Bahkan iblis ini ahli ibadah. Tapi karena kesombongannya, disuruh sujud ta'ziman, bukan sujud penghambaan. Sujud ta'ziman di Adam, nggak mau. Apa kurang tuh tauhidnya iblis? Ya, berarti iblis tauhidnya bagus dong Pak Ustadz. Kan maunya nyembah sama Allah saja. Coba, padahal sujud di sini maksudnya fasajadu li Adam, sujud ta'ziman kata mufassir. Karena perintah Allah. Tapi karena kesombongannya, raddul haq, menolak kebenaran. Sama, Yahudi juga mengetahui, tahu. Namun itulah mahalnya hidayah. Allah tidak berikan hidayah kecuali kepada hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya apa? Kembali kepada sunnah. Dalam sunnah ada kejayaan. Kalau sholat 5 waktunya berjamaah, apa sih efek daripada 5 waktu berjamaah? Maka ta'liful qulub, kesatuan hatinya kuat. Kembali kepada masjid, datangnya pertolongan Allah. Jadi bukan hanya kepada sholatnya saja, tapi mampu membawa sifat-sifat yang ada di dalam sholat direalisasikan di luar sholat. Sedih Pak, Ana terakhir ke Palestina itu kurang lebih 7 tahun yang lalu lah. Kita masuk, mau lihat mana Palestina, mana Israel. Sebelumnya transit dulu di Yordan. Di Yordan ini dipesankan, wah, tas kitab-kitab yang lain semua turunkan dulu di Yordania. Mau masuk, kan masuk Palestina. Anda bawa kitab-kitab bahasa Arab, kok kenapa nggak boleh? Soalnya nanti di boarding yang lain-lain semua yang meriksain tentara sama polisi Israel. Bener Pak, periksain semuanya. Terus sampai di hotel, dari hotel kita kemana? Mau ke Masjidil Aqsa kan? Di Masjidil Aqsa, di gerbangnya nanti yang meriksa siapa lagi? Mereka lagi. Di situ muncul, ya Allah, ini umat Islam punya tanggung jawab. Ini umat Islam punya tanggung jawab. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, nanti di akhir zaman ketika orang Yahudi dikejar-kejar mujahid Islam, dia berlindung di belakang apa? Masih ada yang ingat? Pohon dan batu. Batu ini berkata apa? Ya Muslim, di belakangku ada Yahudi. Itu hadis sahih. Ya Muslim, wahai Muslim. Yang dipanggil bukan ya Palestina kan? Ada nggak dalam hadis literalnya ya Palestina? Tidak. Kapan kebangkitan Islam? Kapan kita bisa menguasai Masjidil Aqsa? Ketika kita meyakini bahwasanya apa yang terjadi di Masjidil Aqsa ini semua karena kesalahan kita. Jadi kita ini sekarang jadi penonton Pak, di TV aja nonton. Benar-benar ya, nontonnya sambil makan rendang sama ketupat. Nggak benar kayak gitu tuh, makan lagi, tambah lagi rendang. Ketika sikap keislaman sudah menyatu, ukhuwah sudah begitu kuat, keimanan. Bahkan salah satu ulama di Timur Tengah, Al-Habib Abu Bakar Adni, beliau mengatakan, dari apa yang saya pahami dari hadis, beliau mengatakan ketika perbatasan hudud sudah seperti serikat. Kita kalau ke Amerika nih, mau ke 50 negara bagian, itu pakai satu paspor aja. Semuanya tetap serikat. Tapi kita di Timur Tengah ini sudah di kotak-kotak nih.
Orang Bahrain mau ke Saudi, paspornya udah beda lagi. Ininya ada peraturannya lagi, ini semuanya. Mau kumpul semuanya untuk menyelamatkan Masjidil Aqsa secara lahiriah duniawiyah ini sudah sulit. Yang dibutuhkan apa? Tanamkan ukhuwah. Persatuan dan kesatuan, bukan waktunya untuk saling mencaci, menghujat, mengkafirkan, membid'ahkan, menyalahkan yang tidak sesuai dengan kita. Tenang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Tafadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mendapat keterangan dari Ustaz tentang surat Al-Baqarah ayat 120 dan 121. Bunyinya? Bapak bunyinya nggak tahu? Di situ kurang lebih Coba ambil Qur'annya. orang Nasrani dan Yahudi tidak masukkan sebelum Muslim masuk. Ini juga tidak benar. Ya. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi pertanyaannya apa? Terus yang surat Al-Baqarah ayat 121. Pertanyaannya, Nah itu perbedaan antara 120 dan 121 yang ketika membacanya dengan benar. Kurang lebihnya bagaimana? baik. Saya berulang-ulang bertanya sampai sekarang ke pejabat yang menurut saya. Ya, kali ini perhatikan, Pak. Karena ini tafsir. Kalau Al-Quran ini sebetulnya harus bawa tafsir ya. Jadi Anda ingatkan teman-teman yang ngaji tafsir Quran, pakai tafsir. Ini bukan tafsir nih, terjemahan. Nah. Oke, nggak apa-apa. Nabi SAW menjelaskan man qala fil Quran bighairi ilm. Siapa yang bicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, bersiaplah untuk menyediakan kursinya di neraka. Ngaji belum benar sudah nafsirin Al-Quran. Nah, ini juga kita yang orang pesantren, Pak, kalau mau lihat tafsir buka tafsir Jalalain atau Ibnu Katsir atau Safwah Tafasir atau At-Tabari. Nah, ini beberapanya banyak nih. Dan semua juga punya penafsiran-penafsiran yang dijelaskan para sahabat. Ini yang 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Di kitab Safwah Tafasir yang Anda ketahui tidak hanya mengikuti kalau din spesifik agama. Kalau millah itu totali masuk secara keseluruhan. Agama belum tentu pindah, tapi kehidupan ikut, gaya hidup ikut, trennya ikut. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala nasir. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran, setelah sampainya hidayah kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa? Secara ijmali Yahud wan Nasara tidak akan ridha sampai kita betul-betul mengikuti bukan hanya agamanya. Millah ini ausa, lebih luas daripada agama. Ikut gaya saya, ikut kehidupan saya, ikut tingkah laku saya, mengalihkan perhatian orang Islam yang menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah melenceng kepada ajaran yang mereka bawa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang setelah inhiraf ini apa?
setelah terjadi penyelewengan yang dilakukan di dalam Taurat dan Injil. Kalau Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran ini kitab samawi. Kitab samawi, kitab yang mulia. Kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman pertanyaannya, Injilnya sudah diselewengkan. Kan simple. Apa ada satu perkataan dalam Injil yang mengatakan Isa menyatakan kalau saya ini Tuhan? Gak ada. Tapi kalau di Quran jelas. Tunggu dulu Pak. Antum jangan potong, Ana lagi jelaskan. Antum ini tunggu dulu. Ini paham enggak? Yang Ana jelaskan paham enggak? Bapak. Makanya dengarkan. Quran ini bukan bicara fikih. Harusnya Ana buat tafsir Sofwah atau kitab tafsir. Jadi nggak bisa nih, Ana baca begini. Jadi menurut Ana maksud ayat ini nggak bisa. Itu kita yang kuliah di Timur Tengah aja, guru-guru dosen kita nggak berani kayak gitu. Sebut ulamanya yang berani menafsirkan dengan kepalanya sendiri tidak ada. Baik Ki Ahmad Dahlan, Ki Haji Hasim Asy'ari mesti ngerujuk. Buya Hamka sampai ada tafsirnya. Pak Quraisyab juga bikin kan? Tafsirnya namanya apa? Tafsir Misbah. Itu mengumpulkan dari beberapa pendapat dari kitab-kitab tafsir yang lain, pendapatnya dikumpulin. Itu tafsir. Nah, kemudian yang 121, jadi walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha sampai kalian betul-betul ikut dalam milah mereka. Ikut dalam agama mereka. Nah, milah di sini kalau diterjemah diartikan sebagai agama dalam bahasa Indonesia. Tapi milah ini ausa minad din. Bahkan bukan hanya agama, ikut keseluruhan totally kebiasaan mereka. Untuk mengalihkan kita apa? Sebagai seorang muslim yang memiliki tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang mau ditanyakan tadi apa? Di surat 121 itu kan yang membacanya benar-benar, kurang lebih ada penafsiran yang mengatakan. Iya, ini kan baru 120. Ya, saya ingin memberikan suatu pertanyaan. Yang membacanya benar-benar yang seperti apa? Karena di ayat 121 orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di situ kategorinya orang-orang, bukan di sini ada bukan di. Nah ini yang saya inginkan di sini penyikapan tentang orang-orang apa tentang agamanya itu yang saya pertanyakan. Itu yang saya pertanyakan dari itu. Sementara kan kita bicara Yahudi dan Nasrani, golongan orang termasuk Ibrahim juga orang Israel, orang Israel ya. Isa juga orang Nasrani juga kan. Kenapa? Orang Ibrahim juga orang Bani Nabi Ibrahim, oke. Ya, terus Nabi Isa juga termasuk kata Betul. Nasrani juga. Betul. Ya, sementara mereka Nabi Musa. yang saya pertanyakan di sini berbicara agama atau orang-orang. Kalau tidak kaitkan dengan itu tadi. Sebetulnya ada 4 pertanyaan, tetapi yang itu duduk saya Yang Bapak tanyakan ini orang-orang atau agamanya? enggak, karena di sini bicara orang-orang Saudi dan orang Nasrani. Bicara orang Muslim. Punya pertanyaan di sini yang saya tidak tahu ini bicara orang-orang atau bicara agama. Yang saya ingin pertanyakan Ustaz. Ya. Saya bingung sekali dengan itu. Ya, ini secara ijmal. Baik orang-orang ataupun agama. Titik tidak. Pakai koma. Yang menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Ingat, Nabi Musa datang membawa kitab. Kitabnya apa? Taurat. Nabi Isa membawa apa? Injil. Kita sebagai seorang muslim meyakini bahwasanya Taurat dan Injil
adalah kitab samawi. Kitab yang merupakan wahyu yang datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Orang-orangnya yang disebut nabi-nabi Bani Israel, orang-orang mulia. Nabi Yusuf, Nabi Daud, Yakub, Nabi Syuaib, ini nabi-nabi Bani Israel. Bahkan Nabi Yusuf gelarnya apa? Nabiullah, ibnu Nabiullah, ibnu Nabiullah, ibnu Nabiullah. Binnya, kakeknya semuanya nabi. Orangnya mulia. Yang disebut Nasrani yang dimaksud Hawariyin, Ustaz. Baik orangnya, baik. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, baik orangnya, agamanya, ajarannya yang menyimpang dari apa yang telah diutus kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Coba, apa ada penjelasan dalam Injil mengatakan aku Tuhan? Tapi di Quran ada innani anallahu la ilaha illa ana. Allah memproklamirkan sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa ada dalam Taurat mengatakan kalau Nabi Musa sebagai Tuhan? Atau klaim orang Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah? Atau yang mengatakan Al-Masih ibnullah, Isa daripada anak Allah? Tidak. Jadi orangnya, agamanya, ajarannya, maka disebut, anak katakan apa tadi? Millah. Jelas nggak? Millah ausa' minad din, luas. Kalau din hanya agama, millah ini apa tadi katakan? Keseluruhan. Betul-betul mengikuti penyimpangan. Ustaz, dari kalangan pengikut Nabi Isa ada yang beriman nggak? Ada. Nabi Musa ada. Semua nabi-nabi punya pengikut yang beriman. Tapi juga banyak pengikutnya yang tidak beriman. Kayak pengikutnya Rasulullah. Yang disebut dengan umatnya Rasulullah, semua manusia yang lahir ketika diutusnya Nabi SAW, semua umatnya Rasulullah. Cuman dibagi. Ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Umat ijabah ini apa? Umatnya Rasulullah yang sudah menerima keimanan. Ummatul dakwah, umat yang masih perlu untuk didakwahi. Ini non muslim umatnya siapa? Umatnya Rasulullah yang belum beriman dan perlu untuk didakwahi. Disebut sebagai ummatul dakwah. Yang sudah beriman untuk meningkatkan keimanan disebut sebagai ummatul ijabah. Umat ijabah. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya, dan siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Disebut ahlul kitab. Pertanyaannya satu, apa ahlul kitab itu masih ada saat ini? Hah? Ada yang bisa jawab? Hah? Bilang nggak ada, kenapa alasannya? Bilang ada juga, apa alasannya? Salah denda 100.000. Kenapa? Nah, sehingga apa? Tidak bisa lagi dipakai dalil menikah dengan ahlul kitab. Kenapa? Yang disebut dengan ahlul kitab ini juga kita lihat redaksi ayatnya. Maka itu Anda lihat harus pakai kitab tafsir kan. Redaksi ayatnya ini yang disebut ahlul kitab kalau dalam surat Jum'ah yang dimaksud ahlul kitab matsalul ladzina yahmiluna at-taurat. Ini apa? Yang dimaksud adalah orang-orang yang apa? Menyimpang. Jadi menyimpang. Ini jalan lurus mestinya, dia belok ke kanan, dia belok ke kiri. Ini menyimpang namanya. Oh, kitab saya kan Injil. Berarti kalian juga beriman dengan kitab Injil. Betul. Kami pun beriman dengan Nabi Isa. Dan kami apa? Cinta dengan Nabi Isa.
Dan haram hukumnya dalam Islam untuk menghina Nabi Isa. Kami mencintai Nabi Isa. Bahkan anak kita pun kita kasih nama kadang Isa, Musa, Yakub, Yusuf, Ayub. Tapi ketika bicara tentang penyimpangan yang dilakukan ahlul kitab, mereka sudah bukan termasuk ahlul kitab yang dijelaskan sebagai ahlul fatwa. Jadi ahlul kitab dulu beriman, bahkan daripada paman Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini Waraqah bin Nawfal ini apa? Mengetahui seandainya aku hidup ketika dia diangkat menjadi nabi, aku akan menjadi pengikutnya. Maka pembahasan ini meluas. Bagaimana orang-orang yang hidup di zaman fatrah, dari mulai wafatnya Nabi Isa sampai dilantiknya Rasulullah menjadi nabi. Ini kalau meninggal hukumnya bagaimana? Seperti bapak ibunya nabi yang lain-lain. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus Rasul. Dijelaskan lagi sama ulama dengan syarat dia tidak menyembah berhala, dia begini, dia begini, dia begini. Alhamdulillah, nama ayahnya Rasulullah namanya saja Abdullah, ibunya kasih nama Aminah. Tidak mungkin seorang nabi yang mulia lahir daripada seorang rahim wanita kafirah wa iyadzubillah. Tidak mungkin. Dan ini pendapat jumhur. Tapi ada yang berpendapat begini, silahkan berpendapat. Tapi kan ada hadisnya Ustaz, inna abi wa abaka, sungguhnya bapakku dan bapakmu. Yang dimaksud aba di sini jelaskan lagi ulama dalam penjelasannya. Yang dimaksud di ab di sini, bapak di sini paman. Orang Arab kalau manggil pamannya panggilannya dengan ab juga. Abi, Abuya. Jadi apa? Ini dua konsep orang agama yang menyimpang. Maka lebih ausa disebut dengan kalimat millah. Wallahu a'lam bishawab. Millah ini bisa disebut juga sebagai kebudayaan tidak? Semuanya masuk, termasuk pola kehidupannya. Itu yang Anda pahami dari beberapa tafsir yang pernah Anda baca. Yang 121 nanti kita bisa tawassu' lagi, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Nah, di sini kita melihat perintah dari Allah untuk berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Dan ada hadis yang sahih. Kata Nabi, khaliful yahud wan nasara. Berbedalah kamu dengan orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan dalam tafsir ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan al-maghdubi alaihim waladdallin, siapa yang dimaksud dalam ayat itu? Masih ingat? Yahudi dan Nasara. Loh, kan Yahudi umatnya Nabi Musa, Ustaz. Nasrani yang menolong Nabi Isa. Kok sampai dibilang orang yang dimurkai dan disesatkan? Kembali lagi dong pertanyaan Bapak tadi. Yang dimurkai, yang disesati, yang menyimpang dari ajaran nabinya. Kan semua nabi, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucapkan la ilaha illallah kamu akan berjaya. Semua nabi dakwahnya dakwah tauhid. Nah, ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan, aibnya, kekurangannya dijadikan sejarah, dijelaskan sama Allah di dalam Al-Quran. Inilah pengikutnya Nabi Musa yang menyimpang dari ajaran yang aku perintahkan, kata Allah. Ini Bani Israel. Ini pengikut Nabi Isa yang menyimpang dari ajarannya sehingga mengatakan Isa sebagai Tuhan, aku jelaskan di dalam Al-Quran. Ini pengikutnya kaum Nabi Lut. Ini kan suka dibilang hati-hati dengan perbuatan kaum Lut. Lutnya siapa, Pak? Nabi bukan? Lutnya Nabi Allah, kekasih Allah. Tapi dari perbuatan kaumnya yang menyimpang sehingga nisbatnya tetap ada. Coba.
Kalau kalimat nasara artinya menolong. Dibilang nasraniyun, penolong Nabi Isa. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Kan gitu. Hawariyun berkata kita adalah penolong-penolong agama Allah. Jadi nisbat kepada penyimpangan-penyimpangan. Nah, sehingga apa? Kitabnya samawi, nabinya nabi yang diutus Allah juga nabi-nabi pilihan Allah, tapi umatnya, pengikutnya banyak melakukan penyimpangan. Maka banyak versinya. Coba. Atau ditanya, ada yang bisa menguasai bahasa Ibrani enggak? Enggak ada. Kalau Al-Quran satu bahasa. Yang enggak alim pun, bukan seorang ustadz pun, tapi hafal Quran, tahu. Ustadz bacanya salah. Anak-anak kita juga banyak yang udah tamat SD, yang hafal Quran juga banyak di Indonesia. Dan dimudahkan untuk dihafal. Subhanallah. Nah, jadi apa? Untuk tafsir seperti itu yang bisa Anda sampaikan. Nanti selebihnya bisa kita bahas dalam kajian tafsir. Bagusnya nih setiap pengajian dikasih stok kitab tafsir misalnya, yang bahasa Arab misalnya, atau disusun di sana yang terjemah tafsir ya. Baik Ibnu Katsir ataupun Tabari ataupun tafsir Jalalain. Jadi ketika ada permasalahan dalam ayat, ini kan tafsir namanya terjemah literlek nih. Ini terjemahan, bukan tafsir namanya. Tafsir itu penjelasan. Ini ayat dijelaskan sama ayat. Ayat dijelaskan sama hadis. Ayat dijelaskan dengan mufassir, para sahabat yang menjelaskan. Ayat dijelaskan sama tabi'in. Ayat dijelaskan dengan pemahaman ulama yang diakui keilmuannya. Sehingga selalu di ujungnya kalangan mufassirin selalu mengatakan wallahu a'lam bimuradihi, Allah yang lebih mengetahui arti yang sebenarnya. Subhanallah. Ketawaduannya ulama dulu, Pak. Kalau kita kan enggak. Jadi kalau menurut ana, ayat ini kalau kita kolerasikan, jangan Pak. Ana ente suruh begitu, mau 1 miliar tuh bayar enggak mau. Mending putus hubungan kita sekarang. Neraka tempatnya, Pak. Jangan. Fasyhad Allah jadi saksi. Ana sampaikan jangan. Panggil guru tafsir, ulama, hadirkan di sini. Suruh dia ngajar, kita mendengarkan. Kalau pembahasan fikih, pembahasan hukum, itu jelas. Pembahasan hadis ada kitabnya. Juga ngajar juga bawa kitab. Sehingga tanya, tadi yang Ustaz baca kitabnya apa? Kitabnya ini. Atau sekedar memberikan mau'izah hasanah, ini juga boleh, tausiah saja. Wallahu a'lam. Jadi ayat 120 sampai 121 nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita ada waktu kita bahas lagi. Allah. Boleh. Surat apa? Ya, bulan depan nunggu bawa kitab tafsirnya. Ya, pada. Tunggu dulu. Siapa Pak? Siapa namanya? Bapak namanya? Misalnya Anda buka nih surat Al-Isra nih ya. Ayat sekian yang Bapak minta. Terus Anda terjemahkan. Terus Anda akan menafsirkan dengan tanpa melihat tafsir. Bapak akan membayangkan Anda akan menafsirkan dengan apa jadinya? Dengan pikiran menurut Anda. Jadi ayat ini setelah Anda pahami, atau karena Anda mungkin biar nggak malu gitu. Jadi maksud ayat ini begini. Tepuk tanganlah semua jemaah.
Memang Ustaz Ibrahim luar biasa. Nah, tapi keluar dari masjid cabut nyawa sama malaikat. Nabi bilang, barang siapa yang bicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, hendaklah dia menyediakan tempatnya di dalam neraka. Hadis yang sahih. Kenapa? Ana sudah coba menafsirkan menurut ana. Ini yang perlu kita jaga. Jadi nggak apa-apa, Ustaz, ana nanya ayat sekian, nomor sekian, maksudnya apa? Tunggu, mana kitabnya? Jadi dalam penjelasan kitab itu yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Ulama menjelaskan maksud daripada ayat ini, hadal ayah bima'na yadullu ada. Dilihat, ini ayatun makki atau madani. Ini apa maksud ayatnya? Ini tujuan ayatnya apa? Ini hukumnya kemana? Oh, yang dimaksud ini. Ana sampaikan ke Bapak. Ana hanya menukil apa yang disampaikan ulama, Ana sampaikan kepada masyarakat. Sehingga Ana nggak jadi seorang apa? Mufassir. Sehingga ada nanti namanya tafsir Ibrahim. Kumpulan. Belum sampai ke sana, Pak. Allah. Tapi ada yang lain, silakan. Nah, Pak Haji Arslan pertanyaannya apa? Pertanyaannya gimana? Ya, oke. Memang kalau pas pengajian anak ini pertanyaannya mesti ajib-ajib nih, luar biasa. Al-Quran ini melihatnya ibadah, kan yang disebut dengan mushaf, yang tertulis Al-Quran dibilang suhuf. Dijelaskan kalau terjemahannya lebih banyak dibandingkan Arabnya, maka kalau dalam ilmu fikih dihukumkan kita membawa terjemah. Kalau semuanya isinya tulisannya Al-Qur'annya lebih banyak dibandingkan tulisan Indonesianya, maka disebut sebagai mushaf. Nah, mana yang lebih afdal baca Quran? Memegang mushaf atau melihat handphone? Yang lebih afdal memegang mushaf. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i, memegang mushaf dalam madhab Imam Syafi'i wajib hukumnya dalam kondisi kita suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Sehingga Al-Imam Baihaqi menyebutkan sebuah riwayat, dan hadis ini dihasankan para alim ulama, la yamassul Qur'an illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, melihatnya juga ibadah. Sehingga apa? Memegang Quran pun mohon maaf, jangan memegang asal-asalan seperti kita bawa buku-buku yang lain biasa. Kalau anak-anak tahfiz kita lihat, dia pegang Masya Allah. Dia bukanya Masya Allah dengan baik. Dia pakai wewangian, karena baca Quran malaikat datang, senang pakai wangi-wangian. Tempatnya pun kalau di masjid dia bacanya, bau mulutnya tidak bau bawang putih, bawang merah, atau bau-bau yang tidak baik yang lainnya. Dibaca dengan ta'awudz, bismillah. Nah, terus kalau yang di handphone bagaimana Ustaz? Apakah dapat pahala baca Quran? Dapat juga. Berpahala enggak? Berpahala. Jadi apa? Enggak diharamkan. Ustaz, mana yang lebih baik? Pakai mushaf. Ini baik, ini lebih baik. Yang enggak baik, yang enggak baca Quran. Jelas. Tapi ingat, ini dihukumkan pegang handphone. Tapi yang ini dihukumkan pegang mushaf. Nah, adab ini penting, sangat penting. Untuk apa? Untuk menjaga
untuk menjaga ketawajuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana yakin antum kalau baca surat dari presiden, wah, luar biasa, pakai adab. Hati-hati, jangan salah begini. Baca Quran asalan aja sambil duduk santai. Nah, di mana keagungan Allah ketika kita membaca kalamnya? Surat dari raja dibaca dengan hati-hati. Ini surat raja di raja. Malikul Mulk, Allah Subhanahu wa taala. Harus lebih hati-hati lagi. Nah juga kalau yang pakai handphone juga, alhamdulillah berarti menggunakan alat-alat teknologi. Aneh ingetin, juga jangan dipahami ustadz-ustadz ngelarang ente untuk menggunakan alat-alat teknologi yang ada. Udah, kita nggak usah ikut Yahudi dan Nasrani, kita boikot semuanya. Bukan maksudnya seperti itu. Nikmat yang Allah berikan yang ada, baik handphone, kendaraan, harta, gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Enggak, anak nggak mau. Ya udah, beli kuda sama onta. Nah, mobil taruh pesantren anak semuanya. Kan nggak mau. Kendaraannya dipakai untuk ke masjid, untuk nganterin orang sakit, untuk membantu orang yang susah. Ini handphone, taruh mushaf. Iya, dipakai ngaji. Kan tiap menit kita lihat handphone, lihat WhatsApp. Berapa lagi yang masuk nih? Ini gini. Bisa nggak setiap menit ngaji? Lihat lagi satu halaman, geser lagi satu halaman, geser lagi satu halaman. Masya Allah. Handphonenya nanti ikut masuk surga sama antum. Ini nggak lihat handphone, kok belum masuk juga rekeningnya? Ini belum masuk juga. Selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Apalagi wa'iyadzubillah, buat lihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tergantung. Kayak kita pegang pisau, al-wasail laha hukmal maqasid. Kalau dalam ilmu fikih, semua tergantung kita gunakan buat apa. Tergantung niat. Anda nggak mau pakai ini, antum barangnya antum boikot, tapi gaya hidupnya antum ikutin. Dia nggak sholat, antum ikut nggak sholat. Dia berzina, antum ikut berzina juga. Mana bukti antum benci kepada mereka? Ustaz, jangan kencang-kencang. Mana bukti antum benci kepada mereka? Ini kan ajib, pengajian habis subuh sampai jam 7, luar biasa kan? Kenapa Pak Idrus? Paling pantang diamplopin kita Pak Idrus. Yang penting isinya aja. Baik, ada yang lain? Fadal, Ustaz Mawardi. Oh, jadi Pak Arslan ini bukan tipe yang nggak setuju. Sebaiknya? Sebaiknya. Tadi kan Anda katakan lebih baik pakai mushaf. Enggak, gini Pak Haji, ketika dimatikan kemudian ditutup dengan gambar yang lain, maka dihukumkan membawa handphone. Tapi Al-Quran walaupun ditutup tetap bawanya apa hukumnya? Mushaf. Nah, memang juga jangan pakai ringtone Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah ya. Nah, ini apa bukan penghinaan kepada kalam Allah? Nah, itu yang dimaksud Pak Haji Arslan, mungkin juga seperti itu, atau pas di WC dia nyala. Nah, yang seperti itu sepakat. Nah, dan anak pun nggak nuduh Pak Haji anti handphone, karena di rumah Pak Haji juga handphone kan ada. Kita kan tetanggaan dulu Pak Haji kan. Nah, gimana? Kita di sini yang tahu kan ada hadis sahih dan hadis dhaif. Jadi sering Ustaz mengatakan hadis ini dihasankan oleh ulama, dihasankan oleh perawi. Cuma dijelaskan supaya masyarakat jelas apa itu hadis hasan, apa itu hadis sahih, dan hadis dhaif. Kadang-kadang ini jadi
problema juga dengan masyarakat kita. Apalagi dalam menetapkan hukum. Jadi kadang-kadang ya, Ustaz sering baca hadis dihasankan apa sih maksudnya ini? Ya, jazakallah. Satu masukan yang baik dari guru kita Pak Ustadz Mawardi mengenai masalah pembagian hadis. Dia pembagian hadis ini sangat banyak. Cuman secara umum dibagi menjadi 3. Jadi ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif. Nanti dhaif ini punya cabang lagi. Ada hadis yang mungkar, ada hadis yang munqati, ada hadis yang macam-macam. Kemudian juga ada hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Ini hadis yang palsu juga bahaya juga. Sama juga riwayatnya Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berdusta dengan menisbatkan namaku. Dikit-dikit kata Nabi. Rasulullah bilang begini, Rasulullah, padahal dia enggak tahu kalau itu hadis atau bukan. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia menyediakan tempatnya di neraka. Hadis yang pertama hadis yang sahih. Jadi sahih ini juga dibagi lagi sama ulama. Ada yang sahih matannya dan juga sahih sanadnya. Ada yang sahih matan dan sanad. Matan ini apalagi Pak Ustadz? Masya Allah, ini ngajinya panjang nih. Ini Ustadz Mawardi ngasih pertanyaan 1 mata pelajaran dalam 1 tahun. Jadi judulnya 1 kitab. Jadi kenapa 1 hadis misalnya disebut sahih? Ini ada beberapa hal sampai hadis ini disebut sahih. Oke, dari segi sanadnya, perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang terpercaya, yang thiqat. Perawi ini orang yang meriwayatkan hadis ini. Nah, anggap satu berita. Terjadi kecelakaan di depan pom bensin Parung. Yang menyampaikan berita ini siapa? Yang menyampaikan berita ini misalnya Fulan menyampaikan terjadi kecelakaan ataupun kebakaran di depan pom bensin Parung. Oke, ada berita. Kita ataupun kalangan muhadditsin melihat, ataupun yang bagian penilai melihat, siapa nih yang bawa beritanya? Oh Fulan, beritanya hoax. Dia tukang bohong. Dia orang yang tidak bisa dipercaya. Dia orang yang lemah hafalannya. Sekali saja berbohong sudah nggak boleh meriwayatkan hadis. Coba kalau kita hidup, bukan nggak boleh, membuat berita itu menjadi apa? Jadi cacat. Dengan cacat yang dimiliki tadi, Anda bikin analogi pendekatan ya. Ini belum bahas orang pesantren ya. Maka berita itu kualitasnya menjadi berita yang tidak apa? Tidak valid ataupun tidak akurat. Tapi ketika yang menyampaikan berita ini terjadi kecelakaan di depan pom bensin Parung, yang menyampaikannya orang terpercaya, yang menyampaikannya orang kuat hafalannya, orang yang benar, baik akhlaknya, tidak ada cacat, baik dalam hafalan ataupun dalam ingatannya, tidak keputus. Jadi dia dengar lagi dari orang nggak taunya, dan orang itu juga nggak jelas. Ini maktu keputus. Oh, yang nyampaikan Fulan. Nah, semua periwayatan yang datang dari sahabat Nabi disepakatin ahli hadis semuanya udul bisa dipercaya. Tapi setelah tabi'in ke bawah ini diteliti. Ada yang orangnya baik, akhlaknya baik, semuanya baik, cuman disebabkan umurnya yang sudah tua, maka disebabkan apa? Ini bisa harus dilihat dari segi hafalannya banyak yang sudah tidak benar. Nah, disebut sebagai apa? Kalau ketika kriteria ini memenuhi, disebut sebagai hadis yang sahih dari segi pembawa berita. Kemudian dari matan hadis, matan bahasa Indonesianya, isi daripada hadis. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat. Yang menyampaikan sahabatnya perawinya siapa?
sahabat Umar bin Khattab. Nanti Umar bin Khattab juga menyampaikan ketika sedang khutbah di hadapan para sahabat yang lain. Juga kemudian ada tabi'in setelahnya, tabi'in, banyak sahabat. Kedudukannya setelah diteliti, ini riwayatnya sahih. Nah, derajat di bawahnya, ini derajat yang hasan. Nah, sehingga sebagian ulama membagi hanya sahih, dhaif, maudhu'. Sebagian pada sahih, di bawah sahih apa kedudukan? Derajatnya hasan. Ini kalau istilah jayyid bahasa kita. Ini derajatnya kuat, tapi tidak sekuat berita yang pertama tadi. Nah, berbicara tentang perawi, bicara tentang karakter manusia yang membawa berita. Itu kalau dalam ilmu periwayatan hadis. Bicara tentang karakter, sifat, kelakuan pembawa berita. Sehingga menyebabkan hadis ini menjadi sahih, menjadi hasan, menjadi dhaif. Ini hadis ini dhaif. Disebabkan ada fulan bin fulan, dia adalah orang yang suka berbohong. Bahkan bisa sampai kepada hadis yang disebut dengan hadis yang maudhu'. Sedangkan ketika diriwayatkan yang sama, lafadznya sama, tapi yang meriwayatkan beda, maka disebut hadis ini hadis yang sahih. Ustaz, kok ini sahih? Kok ini dhaif, Ustaz? Padahal setelah dilihat isinya apa? Sama. Ingat, ini dhaif disebabkan ada fulan, karena fulan menyebabkan apa? Lemah hadis ini. Maka terkadang hadis yang diriwayatkan, yang disahihkan Imam Ibnu Majah, bisa jadi dalam riwayat yang lain hadis tersebut bentuknya dhaif. Sehingga ketika kita mendhaifkan ataupun menghasankan ataupun mensahihkan, ulama-ulama yang bijaksana biasanya dia bilang, hadis ini disahihkan oleh ulama fulan. Hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Ini hadis yang mengatakan hasanus sahih. Ada juga hasanus sahih. Sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan. Sebagian ulama mengatakan sahih. Sama Imam Tirmidzi jadi istilah digabung hadis hasan sahih. Coba ente paham atau ngelamun? Nggak apa-apa. Namanya juga aliman ya nggak? Spesial pakai telur. Luar biasa. Tadinya kopi, sekarang air putih, Masya Allah. Apa ya? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini ada hadis yang disahihkan beberapa ulama, didhaifkan ulama yang lain. Ada nggak kayak gitu, Ustaz? Ada. Jadi jangan kaget. Kok bisa begitu? Kok nggak sepakat? Kenapa? Perbedaan dalam menilai karakter perawi tersebut. Selain sahabat ya, Anda kasih contoh. Tapi jangan bingung. Pokoknya kalau antum bingung, antum jangan tafsirin sendiri. Udah kalau bingung Al-Fatihah gitu aja udah. Fulan atau nyebut nama nggak apa-apa. Ini ya Pak Haji Agus misalnya. Ustaz, menurut Ustaz Pak Haji Agus ini gimana? Menurut pandangan Ustaz, orangnya baik, soleh. Penilaian Anda. Apakah penilaian Anda sama dengan penilaian Ustadz Nur Caniago? Hah? Atau Pak Idrus misalnya? Penilaian Pak Idrus apa? Jawab Pak Idrus. Astagfirullah. Artinya setiap orang punya, maksudnya orang yang bisa menilai pun adalah orang-orang yang kapasitas keilmuannya mumpuni sama. Ini anggap sama kita dalam menilai. Enggak. Bagus, betul seperti antum. Cuman kalau Anda lihat dari segi hafalan lemah. Sehingga menurut Anda setiap berita yang beliau sampaikan, Anda anggap riwayatnya dhaif. Riwayatnya lemah. Kenapa? Seorang perawi hadis, dia harus cerdas, pandai, takwa, tidak pernah berbohong. Bahkan dalam kitab Jarh wa Ta'dil,
Ini ayam nih, nggak tahu mah makanannya nggak ada, nggak boleh meriwayatkan hadis kalau udah pernah kayak gitu Pak. Kita bukan kayak gitu lagi kan? Nah, sehingga dibatasi. Kalau untuk sahabat semua periwayatannya bisa diterima. Nah, dari sahabat turun ke tabi'in, tabi'in turun ke tabi'in, tabi'in, generasi ketiga. Sekarang sudah abad yang keberapa? 15. Dari abad pertama sampai ke abad ke-15, alhamdulillah dengan adanya hadis Bukhari, hadis Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi yang lain-lain, ini apa? Menjadi satu kemudahan bagi kita untuk mempelajari hadis tanpa harus kita menjadi penilai. Kenapa? Semakin mundur jarak ini kondisi zaman, mohon maaf, semakin predikatnya ranking 15. Ranking satunya zaman Rasulullah dan para sahabat, ranking 2-nya zaman tabi'in, ranking 3-nya zaman tabi'in. Ingat, jangan pernah menghina ulama, apalagi ulama-ulama terdahulu. Bahasanya antum di ranking 15 itu pun juga belum tentu lulus. Jangan menghina generasi ranking pertama, generasi ranking kedua dan ketiga yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Nabi katakan apa? Khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Rasulullah. Kemudian zaman setelahku, kemudian zaman setelahku. Ini setiap qaran, ini 100 abad, 100 tahun, 1 abad. Jadi 300 tahun zaman keemasan dalam Islam. Rasulullah dan para sahabat, zaman tabi'in, tabi'in. Disinilah lahir imam-imam ahlu sunnah wal jamaah yang keilmuannya dibukukan oleh para muridnya. Adanya madhab syafi'i, adanya madhab maliki, adanya madhab hambali, adanya madhab daripada Imam Syafi'i, ini berkembang. Sehingga kita saat ini sifatnya hanya menukil. Artinya menukilnya apa? Memindahkan apa yang kita pahami dari mereka disampaikan. Jadi belum seorang mujtahid, sulit. Ustadz posisinya apa? Ini seorang santri yang nyampaikan ilmu. Karena hakikat orang alim sebenarnya mereka. Terus kita bisa nggak dibilang orang berilmu? Belum Pak, belum. Cuman nyampein, maka nyampein. Ini hadisnya kata Imam Ibnu Katsir begini, hadisnya begini, Anda sampaikan. Mereka enggak, tanpa nyontek Pak. Dengan 24 keilmuan, mereka pahami mantik, balago yang lain-lain, semua mereka kuasai, mereka susun. Dengan kecerdasan otaknya, makanannya kejaga, nggak pernah lihat maksiat. Sulit buat kita saat ini untuk menandingi keilmuan manusia-manusia pilihan Allah terdahulu. Maka kan cuma ngikut aja. Wallahu a'lam bishawab. Tenang Pak Idrus. Anda dong yang harusnya begitu. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan. Sekali lagi Anda ingatkan untuk tetap menjaga ukhuwah, persatuan, dan sunnatullah perbedaan itu ada. Cuman yang juga menjadi sunnatullah, kita bisa menghargai perbedaan pendapat. Nah, ini saling memberikan motivasi ketika ada badan ZIS di Aliman, Anda minta musala-musala yang lain juga ikut support satu dengan yang lain. Kemudian mengenai masalah, ada juga pertanyaan masuk satu lagi ya, mengenai masalah ta'adudul jum'ah. Ini kan ada pertanyaan, Ustadz, kalau jumatannya dalam satu komplek ini terjadi berbagai tempat, ini juga namanya ada fatwa kontemporer ya, ada fatwa juga mutaakhirin. Kalau memang tempatnya sudah nggak memungkinkan, bertambah penduduk, jumlahnya semakin padat, apalagi kondisi prokes protokol kesehatan seperti ini. Ini dalam kondisi-kondisi seperti ini, beberapa fatwa dalam fiqh mu'asir juga dijelaskan, diperbolehkan. Asalkan kalau mau ikut dalam madhab Imam Syafi'i, minimalnya ada 40 orang yang berdomisili. Mustautin ya, bukan mukim. Mustautin ini memang alamat tinggalnya di sini.
Ada 40 kakak dalam madhab Imam Syafi'i sah Jumatannya. Pendapat yang 9 ada nggak Ustaz? Ada. Yang 12 juga ada. Yang 14 juga ada. Cuman kalau kita mau ambil pendapat yang secara umum dipakai di Indonesia, juga merujuk kepada beberapa riwayat bagaimana Jumatannya Nabi. Rasulullah Jumatannya nggak pernah sedikit. Diambil tuh bilangan-bilangan itu dari seorang mujtahid, dibuat kesimpulan dalam ilmu fikih, minimalnya segini, minimalnya segini. Oh 9 juga boleh, 12 juga boleh. Ini juga jangan menyebabkan terjadinya perbedaan yang meruncing. Karena biasa perbedaan pendapat itu wajib ada. Makanya ada 4 madhab. Kan nggak satu madhabnya, bahkan sebenarnya ada 2000 madhabnya. Berbeda-beda. Masing-masing punya pendapat. Cuman dalam masalah furu'iyah, dalam masalah cabang. Perbedaan bukan dalam masalah hal yang fundamen. Nah, kalau memang sudah tidak memungkinkan lagi, aturan bakunya iya. Satu tempat diusahakan ada masjid jami'. Masjid jami' ini apa? Masjid yang dikhususkan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Dengan tempat yang luas yang memungkinkan berkumpulnya umat Islam dalam satu tempat. Betul. Dalam kondisi yang memang memungkinkan. Terus kalau nggak memungkinkan Pak Ustadz, nggak taunya ada masjid yang lain. Kayak kita saat ini di komplek-komplek. Ada 2-3 masjid. Sini sudah ada masjid lagi. Nanti di Domek ada masjid lagi. Dalam kondisi masyarakat yang padat, ulama keluarkan fatwa. Nah, itu pun bukan inisiatif ataupun ijtihad pribadi ulama tersebut. Mengambil daripada fatwa yang ada, yang juga dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Kan ada Dewan Komisi Fatwanya. Nah, beda halnya. Tempatnya masih luas, orangnya cuma sedikit itu aja, dibuat yang lain, maka yang sah adalah yang mendahulukan, yang dulu lebih melaksanakan. Itu ada pembahasannya. Tapi masyarakatnya padat, ini cukup jumlahnya, ini juga cukup, itu juga diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan. Yang benar semua datang dari Allah. Kalau ada kesalahan ataupun khilaf, semua karena kebodohan dan kelemahan ilmu Anda. Untuk sempurnanya majelis ini, sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.